Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Bus yang ditumpangi rombongan Satgas Partai Hanura kecelakaan di Jalan Tol Ngawi, 3 orang tewas. Wanita di Pacitan diringkus polisi karena membunuh tetangganya dengan mencampur racun sianida dalam kopi. Jelang Imlek, perajin dupa di Jombang kebanjiran pesanan hingga luar negeri. Saudara, bus rombongan Satgas Partai Hanura yang baru pulang dari acara di Gelora Bung Karno, Jakarta terguling di tol kilometer 544 Ngawi. Akibatnya 2 penumpang bus tewas seketika di lokasi kejadian, sedangkan pengemudi bus tewas saat dirawat di rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 544, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi. Akibatnya 2 penumpang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 1 lagi korban pengemudi bus tewas dalam perawatan di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat bus rombongan Satgas Partai Hanura pulang dari acara di Gelora Bung Karno, Jakarta menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, bus yang dikemudikan Catur Pancoro tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, kemudian terguling di tengah jalan tol. Kita nggak tahu kan, kita duduk di belakang, dari belakang nomor 3, tiba-tiba oleng kanan, ngiri, langsung jatuh gitu. Terus apa yang dilakukan penumpang Pak waktu itu di dalam? Wah nggak teriak-teriak, Allahu Akbar, nggak sempat pegang-pegang apa. Ini rombongan apa tuh Pak? Rombongan dari PAM Hanura. PAM Hanura ya, dari mana mau ke mana? Mau ke Surabaya. Dari GPK. Banyak Pak yang luka-luka ini Pak? Banyak. Hampir semua ya? Ya hampir semua. Sudah saya lupa mengikat, sudah gini Pak, saya tekan gini ya, habis itu saya tekan, sudah terguling, ya, habisnya itu terguling, setelah terguling itu ya saya sudah lepas dari situ. Aduh ya Allah, saya baca gini Pak, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus, habis itu masih jalan terus Pak, miring itu sudah jalan, sampai saya kalau nggak salah itu mungkin lebih dari 4 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, saya kira sudah gimana ya, saya ini nggak tahu ya Pak. Ya alhamdulillah saya masih utuh. Sedangkan 23 penumpang bus lainnya yang menderita luka-luka dirawat di rumah sakit, yaitu di RSUD Dr. Suroto Ngawi dan RSUD Sragen, Jawa Tengah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas patroli Jalan Raya PJR Tol Ditlantas Polda Jawa Timur. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi siapa saja agar tidak mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk. Di Probolinggo, seorang pemotor mabuk menabrak rambu proyek jalan tol hingga terjatuh ke area pemasangan besi cor. Berkendara dalam keadaan mabuk bukan saja bisa membahayakan orang lain, tapi juga mencelakakan diri sendiri. Seperti dialami Adi Purnomo, pemotor asal Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Paha pemuda berusia 25 tahun itu tertancap besi cor atau beton di area proyek Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo. Polisi dibantu sejumlah pekerja proyek mengevakuasi korban dengan memotong besi beton menggunakan gerinda. Korban pingsan akibat kesakitan hingga besi yang menancap di pahanya terlepas. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Rizani Paiton untuk segera mendapatkan perawatan. Menurut seorang pekerja proyek, sebenarnya korban mengendarai motor dalam kecepatan sedang. Namun tiba-tiba motornya menerobos area dilarang masuk hingga menabrak material pengerjaan jalan tol. Korban kemudian terjungkal dan jatuh ke bagian pemasangan besi cor. Saat dievakuasi, dari mulut korban tercium bau alkohol,
sehingga diduga ia tak bisa menguasai laju motornya karena mabuk. Saya tanyakan pertama ketika sudah jatuh, dia bilangnya habis acara sama orang Siberjo di TPI. Ada bau-bau apa dari Bau alkohol. bau alkohol? Bahkan saya nganterin ke Rizani sampai 3 kali saya ke sana sama dompet-dompetnya terakhir saya mereka. Dan di Grenda sama anak-anak itu, kalau tidak di Grenda tidak bisa dibawa ke sana kan besinya itu nyangkut dari perut ke paha. Untuk korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rizani. Adapun kronologisnya yaitu korban atau pengendara sepeda motor berjalan dari arah utara ke selatan. Kemudian sesampai di TKP, seharusnya pengendara tersebut berbelok arah ke kiri. Karena di depan atau di persimpangan tersebut saat ini masih ada proses pembangunan pengerjaan konstruksi daripada tol. Sehingga seharusnya pengendara berbelok ke kiri, namun diduga kurang konsentrasi dan kewaspadaan sehingga pengendara tersebut malah lurus dan akhirnya menabrak konstruksi bangunan daripada tol Probowangi. Di Rumah Sakit Rizani Paiton Probolinggo, korban harus dioperasi untuk menutup luka di kakinya. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sebuah mobil mewah terbakar saat diparkir di garasi studio musik di Banyuwangi. Kebakaran membuat panik warga karena api nyaris membakar bangunan utama studio. Tak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Sebuah mobil mewah yang sedang diparkir di garasi studio musik di Kecamatan Celuring, Banyuwangi terbakar Jumat malam. Besarnya api membuat warga sekitar panik karena nyaris membakar bangunan utama studio. Warga dan penghuni studio musik sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tidak berhasil. Petugas damkar Banyuwangi yang mendapat laporan kemudian tiba di lokasi. Api akhirnya dapat dijinakkan setelah petugas mengerahkan 2 truk tangki. Dengan pemilik yaitu Bapak Ainurofik Wandra, dan korban tersebut diduga karena korsleting listrik dan pada hari ini masih dalam penyelidikan, dan kerugian ditaksir kurang lebih 750 juta rupiah. Belum diketahui secara pasti penyebab terbakarnya mobil milik musisi bernama Wandra Restusian ini. Tak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Usai jeda, ada informasi wanita di Pacitan diringkus polisi karena membunuh tetangganya dengan mencampur racun sianida dalam kopi. Tetaplah bersama kami.